Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habilitasi mendengar untuk anak gangguan pendengaran dengan multi-issue dan lead intervention. Apa yang dimaksud dengan multi-issue? Yaitu anak gangguan pendengaran yang disertai dengan gangguan yang lain. Misalnya gangguan konsentrasi, gangguan perilaku, atau lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lead intervention adalah anak-anak yang terlambat diintervensi. Karena pada umumnya yang banyak dibahas adalah habilitasi mendengar untuk anak-anak yang early intervention, untuk anak-anak yang diintervensi sejak usia dini. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan multi-issue dan lead intervention, kita harus memahami dulu habilitasi mendengar untuk anak-anak yang early intervention atau yang diintervensi sejak usia dini. Karena dari sinilah kita memiliki tolak ukur atau persepsi untuk melakukan catatan-catatan khusus saat kita melakukan habilitasi dengan anak yang multi-issue atau yang lead intervention. Habilitasi mendengar untuk anak-anak yang early intervention atau yang diintervensi saat dia usianya masih kecil dikenal dengan sebutan auditory verbal therapy di antaranya, karena ada juga metode-metode yang lain. Auditory verbal therapy, selain dia dikhususkan untuk anak-anak yang memang masih kecil usianya saat dia diintervensi, dia juga memiliki beberapa persyaratan lainnya. Secara umum, auditory verbal therapy adalah sebuah metode pembelajaran untuk anak-anak gangguan pendengaran dengan menggunakan modalitas pendengaran atau dengan menggunakan modalitas mendengar. Jadi, anak dilatih melalui mendengar. FET bisa digunakan untuk gangguan pendengaran dengan semua tingkatan, mulai dari gangguan pendengaran tingkat yang ringan sampai dengan tingkat yang sangat berat. Auditory verbal therapy adalah sebuah pendekatan intensif yang berpusat pada keluarga sebagai usaha dalam memberikan kesempatan setiap anak yang mengalami gangguan pendengaran untuk 1. Mendapatkan akses secara penuh untuk mengembangkan potensi bahasa verbal. Yang kedua, belajar melalui pendengaran, bukan melalui melihat. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara optimal. Dalam slide ini terlihat ada dua hal. Yang pertama adalah berpusat pada keluarga. Kemudian hal yang kedua adalah 3 konsep utama di dalam auditory verbal therapy. Seperti dijelaskan dalam slide sebelumnya, ada dua hal. Yang pertama adalah berpusat pada keluarga, kemudian hal yang kedua adalah 3 konsep dasar di dalam FET. Hal yang pertama adalah keluarga sebagai pusat pembelajaran. Maksudnya adalah orang tua adalah kunci sukses dari metode auditory verbal itu sendiri. Terapis akan mengajarkan beberapa strategi kepada orang tua. Orang tua di setiap sesi terapi wajib hadir, karena sesungguhnya yang belajar adalah orang tua. Terapis akan mengajarkan dan memandu orang tua teknik dan strategi FET. Lalu orang tua akan menerapkan strategi dan teknik yang sudah diajarkan oleh terapis tersebut dalam kegiatan anak sehari-hari di rumah. Orang tua dan keluarga akan berbicara sesuai dengan teknik-teknik yang diajarkan. Orang tua akan mengembangkan bahasa anak sesuai dengan strategi yang diajarkan. Dan orang tua juga akan dilatih untuk bisa mengevaluasi kemajuan anak. Intinya, orang tua adalah kapten yang memimpin proses belajar anak hingga mencapai titik optimalnya. Terapis hanyalah coach atau pelatih. Karena anak hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah bersama orang tua dan bersama keluarga. Melalui stimulasi yang diberikan oleh orang tua, anak akan merasakan, anak akan mengamati, dan anak akan mengalami, yang tentunya akan membuat anak menjadi memahami.
Hal yang kedua yang akan dibahas adalah 3 konsep utama di dalam FET. Konsep yang pertama adalah mendapat akses bahasa verbal secara penuh. Kemudian konsep yang kedua, anak harus menggunakan teknologi pendengaran secara optimal. Yang ketiga, anak belajar melalui mendengar. Konsep-konsep ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi tidak ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, tetapi semuanya saling berkaitan, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan teknologi pendengaran secara optimal, artinya anak benar-benar harus menggunakan teknologi pendengaran, baik itu alat bantu dengar maupun implan koklear yang sesuai dengan kondisi pendengarannya. Dan teknologi pendengaran tersebut harus di-manage sesuai dengan manajemen audiologi. Alat bantu dengar harus di-fitting, implan koklear harus di-mapping secara teratur sesuai dengan saran dari audiologis. Anak harus belajar melalui mendengar, bukan dengan cara melihat. Berarti semua akses melihat harus diminimalkan atau dihilangkan. Akses melihat gerakan bibir, melihat gerakan tubuh, melihat isyarat tangan, dan akses melihat lainnya harus benar-benar diminimalkan atau dihilangkan. Dan anak harus mendapatkan akses bahasa verbal di dalam kegiatan sehari-hari. Orang tua harus terus membahasakan secara verbal semua kegiatan anak dan semua kegiatan orang tua. Anak harus mendapatkan akses yang penuh terhadap bahasa verbal ini. Hal ini dikarenakan konsep utama di dalam FET mengikuti konsep perkembangan bicara dan bahasa anak-anak yang normal pendengaran. Anak-anak yang normal pendengaran, dia bisa berbahasa, dia bisa berbicara, dia bisa berkomunikasi verbal, karena dia selalu mendengar bunyi dan suara yang ada di sekitarnya. Bunyi dan suara yang selalu dibahasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian juga cara belajar anak-anak yang dihabilitasi dengan konsep FET, dengan metode FET. Anak harus mendengar, dan mendengar. Kemudian akan muncullah yang dinamakan dengan anak mampu menyimak, dan akhirnya anak mampu berbicara, mampu membaca, menulis, kemudian bersekolah dan mencari pekerjaan seperti anak-anak yang normal pendengaran. Tugas utama anak adalah mendengar. Karena itu, tugas orang tua adalah berbicara. Orang tua harus berbicara sebanyak mungkin dan sevariatif mungkin sesuai dengan kondisi anak. Orang tua harus berbicara menggunakan strategi dan teknik-teknik yang akan diajarkan oleh terapis. Di dalam penelitian yang menggunakan sampelnya anak-anak yang normal pendengaran, didapatkan bahwa di usia 36 bulan, anak normal pendengaran mampu memproduksi 1.116 kata apabila orang tuanya berbicara 2.000 kata per jam. Anak akan memproduksi 769 kata apabila orang tuanya berbicara 1.200 kata per jam. Anak mampu memproduksi 525 kata apabila orang tuanya berbicara 600 kata per jam. Dengan demikian, kemampuan anak untuk berbicara tergantung kepada banyaknya stimulasi yang diberikan oleh orang tuanya. Dan ada catatan bahwa anak gangguan dengar membutuhkan 2-3 kali lipatnya. Jadi orang tua harus berbicara sebanyak-banyaknya dan sevariatif mungkin
di setiap kegiatan anak. Anak harus dibombardir dengan banyaknya bahasa. Jika orang tua selalu membahasakan semua kegiatan anak dan semua kegiatan orang-orang di sekitar anak, anak akan memiliki modal untuk berbahasa. Melalui latihan yang intensif bersama keluarga, anak akan mampu berbicara, berbahasa, dan berkomunikasi verbal sehingga mampu mencapai tujuan atau goal dari FET, yaitu anak mampu tumbuh dan berkembang dalam suasana belajar reguler, setara dengan teman-temannya yang normal pendengaran. Anak mampu mandiri, mampu berpartisipasi, dan mampu berkontribusi di masyarakat yang mainstream. Pertanyaannya, apakah mungkin anak gangguan dengar mampu berbicara, berbahasa, dan berkomunikasi verbal seperti anak-anak yang normal pendengaran? Jawabannya adalah sangat mungkin. Hal ini dikarenakan adanya plastisitas otak. Anak yang masih dini, otaknya masih plastis, masih bisa dikembangkan, masih bisa dibangun, dan masih bisa dibentuk. Saat kita menstimulasi anak dengan bahasa, sesungguhnya kita sedang membangun otak anak. Apa saja yang diajarkan di dalam FET? Secara umum ada 8 aspek. Yang pertama adalah audition atau mendengar. Yang kedua, speech atau berbicara. Yang ketiga, language atau bahasa. Yang keempat, kognisi. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, sosial emosi. Yang ketujuh, motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Dan yang kedelapan adalah literasi. Yang dimaksud literasi di sini adalah anak bisa membaca dan bisa memahami apa yang dia baca. Kedelapan aspek inilah yang diajarkan di dalam auditory verbal terapi. Orang tua akan dilatih teknik dan strateginya sehingga bisa mengembangkan 8 aspek ini di dalam kehidupan sehari-hari anak. Anak semakin terampil, semakin mampu berbahasa setara dengan teman-temannya. Demikian pengantar secara selintas tentang auditory verbal terapi. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan bertanya di dalam grup WhatsApp dan kami akan berusaha untuk menjawabnya. Siapapun silahkan bertanya, tidak pernah ada pertanyaan yang terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Semua pertanyaan sama pentingnya. Silahkan bertanya, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.